juga yang Ketua KPL pertama-tama penampilan dulu saya izin Bapak saya izin di dalam lain itu dalam proses bersatu itu adalah wadah organisasi dari beberapa serikat yang seluruh Indonesia dari Jakarta, Selatan, Jawa Barat, Bali, dan di mana setiap ada gerakan-gerakan nelayan selalu komunikasikan, menginformasikan bahwa ada isu nelayan kesulitan, ada pesawat nelayan itu masalah segala macam oknum-oknum yang bermain, perompak-perompak juga yang selalu menguti kita juga selalu menginformasikan. Nah dalam hal ini saya kebetulan di Karangsong lagi ada gawe nabrak acaranya besok Bapak. Harapan kita Bapak bisa di Karangsong, bisa di Karangsong karena besok akan larut nabrak. Tapi dengan berat hati saya baru waktu meluangkan waktu bagaimana datang ke RSA dan juga tadi agar kawan-kawan RSA menyampaikan aspirasi atau berjuang untuk kepentingan nelayan bisa melenceng dari garis perjuangan bahwa saat ini kita sedang bersuara itu ada real bersuara menyatakan pendapat itu di luar undang-undang. Jangan sampai kawan-kawan melakukan gerakan yang di luar itu melakukan perusahaan dan seterusnya itu enggak. Saya setuju karena kita dalam rakyat terdidik kita udah susah payah untuk bagaimana menjadi nelayan berani berjuang mengarungi laut segala macam, tapi pada saat di lapangan diuji dengan hal-hal yang kepancing dengan oknum-oknum atau provokator yang coba merusak gerakan-gerakan lain. Itu saya tidak mau. Nah hari ini Bapak perlu diketahui bahwa kita sedang mengalami kesulitan di kapal-kapal 30 GT. Jelajah kapal nelayan di bawah 30 GT itu tidak seperti kapal 60 GT. Dan mereka pun juga kapal-kapal itu pada saat berangkat jadi nggak pernah jadi. Lalu kalau misalnya kemudian cuacanya buruk, dia akan sedikit berlindung mencari pulau-pulau karena dia juga tetap bagaimana agar mereka pun bisa mencari ikan dan cumi agar bisa menutupi perbekalan dan sebagainya. Saya kemarin ada kunjungan Pak Dirjen Paratif dari Departemen di Karangsong. Saya mengutip satu kata-kata beliau bahwa kalau kemudian nelayan itu mengalami sebuah kesulitan di laut. Hari ini kita tidak menginginkan apa-apa. Dia hanya ngumpul memperjuangkan nasibnya bagaimana dia bisa berangkat. Kemudian setelah sampai laut tidak ada tangkapan aman. Tidak ada, tidak minta pesangon, tidak minta yang lainnya, tapi dia hanya pengen mudah bisa berangkat di laut aman, mendapatkan hasil. PNBP-nya itu negara. Nah dari situ sebetulnya mestinya teman-teman itu mendapatkan penghargaan jujur Bapak untuk meyakinkan para kapal yang 30 GT bermigrasi ke Jakarta. Saya, ya Bu Syahrin tahu lah, dengan susah payah bagaimana meyakinkan teman-teman koordinator perwilayah. Dulu, karena kita tidak ada larangan pada saat kita menggunakan izin di daerah pun juga tidak ada larangan. Larangan itu manakala kita tangkap laut, melintasi zona tangkap, baru ditangkap oleh kawan-kawan dari SPKP, Pak itu. Nah, sehingga ketakutan itu saya kasih pengertian segala macam agar mereka pun belajarnya bisa diatas. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong ada 50 sekian kapal di RSA, di Indramayu juga, bagaimana mereka jauhlah bermigrasi, kan? Migrasi. Tiba-tiba di tengah migrasi, lalu mereka pun juga rela menyisihkan rezekinya membayar pajak PNBP 5% dari pendapatan yang dia dapat. Tiba-tiba ada aturan edaran baru yang saat ini memaksa kita untuk memasang PNS, yang dimana PNS itu adalah menurut versi kita, seperti yang menurut kita sebetulnya nggak ada. Jarang sama sekali. Pertama yang membedakan alat itu. Kedua, pajaknya pun kita bayar. Ketiga, kalau kemudian kita berangkat, kita diawasi dimonitor oleh pemerintah Jakarta. Itu aturan pemerintah gitu loh. Ini bukan kepentingan kita. Sehingga coba kita duduk bareng untuk bagaimana memecahkan sementara aturan ini sudah ada.
Bagaimana aku ini sudah ada, tapi dipecah pengadaan kita pun tidak terbebani. Karena pada saat kita berkunjungan ke konser saat itu ada ketemu Pak Mahfud dengan beberapa dia ngomong pun juga saya sampai bahkan pemeriksaan akan mensiasati untuk bagaimana untuk kapal 30 itu berjalan gratis dari pemerintah. Seperti itu. Kalau kemudian nanti mereka dibebani pajak tidak terlalu menerapkan, tapi ini kan hak kembali gitu. Pada saat saya mendapat kemudian saya kecewa pada saat kawan-kawan beraudit, memang aturannya seperti itu. Ini aturan yang betul. Negara pun juga aturannya menyediakan pelabuhan yang oke, memberikan BBM yang gampang, kemudian juga semua harusnya ada. Ini akan kawan itu harus dijaga oleh negara. Tapi apa? Negara pun tidak mampu untuk menjalankan aturan. Artinya bahwa kita masih punya kekurangan. Sehingga harapan kita oleh pemerintah fleksibel dalam hal ini. Bagaimana kalau kita hanya butuh melaut Pak, catatannya tidak apa-apa, tidak butuh apa-apa, tidak butuh pertahanan, tidak butuh berbohong, tidak. Mereka hanya butuh melaut. Berikanlah kemudahan. Toh kalau nganggur itu gagal dalamnya, karena dia tidak bisa memberikan kemudahan untuk bekerja, anak istri mereka kelaparan, itu kan perdagangan negara pun pasti berkurang. Itu yang sangat prihatin sehingga saya mengenai dari kawasan dengan begitu repotnya saya waktu itu agar suara kita tersampaikan. Saya paham betul bahwa jenengan Dicari dan Kalsen, Pak Yusuf bukan pemerintah, tapi ini pemerintah pusat sama juga pemerintah pusat yang memang membuat aturan seperti itu ya jangan takut gitu. Ada suara-suara kecil yang seperti ini yang boleh didengar dan diberikan solusi agar kawan-kawan kita nelayan yang kami ini bisa segera mau itu Pak Jose dari Rama karena pada saat mereka lebaran pasca lebaran nganggur mau berangkat sulit sekarang negara kita kalau begini sudah mengalami sebuah kesulitan soal keuangan karena nelayan yang memang sedikit banyak memberikan kontribusi ke negara yang jujur tahun kemarin saya bantu mengejar PDB 1 triliun itu saya lebih bagus dengan nelayan ada tambahan PDB dari nelayan yang pada saat itu dibayar kita kejar target 1 triliun. Dan kalau misalnya hari ini kita pun tidak didengar oleh pemerintah berjibaku ya. Kalau dihadapkan dengan kekuatan yang kita pasti kalah. Tapi bukan itu bagaimana kalian bekerja terus pemerintahnya aman. Itu Bapak dan harapan kita untuk kami ini dipenuhi teman-teman segera bisa ke laut dan dijamin keamanannya oleh aparatur negara, tidak ada pun pol air atau TNI AL di laut mengejar-ngejar STKP sendiri terus teman-teman bisa bekerja dan bisa berhasil. Kalau kemudian aturan ini diterapkan kita juga jadi jangan takut lah dari batu keluhan kami itu sampaikan ke pimpinan saya walaupun kami istilahnya ada nama kasusnya tidak menanyakan dia dengan salah satu mungkin kalau misalnya sudah monitor kalau dari kajian kali-kali di laut bareng-bareng waktu